selamat datang di channel Insight Movie. Tentunya kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Hercules. Film ini rilis pada tahun 2014 lalu loh. Film ini disutradarai oleh Brett Ratner, bercerita tentang Hercules. Disebut-sebut sebagai manusia setengah dewa, anak dari dewa Zeus yang harus melaksanakan 12 tugas beratnya, yang kemudian dikhianati oleh Hera. Hercules pergi ke Yunani dengan 5 sahabat setianya untuk menjual jasanya demi emas. Panglima perang mengancam Raja Thrace untuk menghancurkan kerajaannya. Raja pun mendekati Hercules agar mau membantunya. Eits, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula, ada seorang wanita yang telah melahirkan seorang bayi. Bayi itu bernama Hercules. Konon katanya, Hercules merupakan keturunan dari dewa Zeus, yaitu raja para dewa. Ayah Hercules bernama Alcmen yang merupakan manusia. Ratu Zeus yang bernama Hera melihat bayi Hercules itu menghinanya karena ia menganggapnya anak haram dan menginginkan bayi Hercules mati dengan cara dibunuh. Tetapi Hercules yang memiliki keturunan sebagai manusia setengah dewa mampu untuk membunuh ular suruhan dari Hera. Singkat cerita, setelah Hercules dewasa, ia mendapatkan 12 tugas yang berat dari para dewa. Dan jika Hercules bisa menjalankan tugasnya dengan baik, Hera akan memberikan kehidupan yang damai untuk Hercules. Ia sudah menjalankan ke-9 tugasnya. Dan sisa tugasnya yang diberikan kepada Hercules adalah melawan Lernaean Hydra, bertempur dengan babi Etymanthea, dan salah satu tugas yang berat adalah melawan singa Namea. Namun, Hercules bisa mengalahkan semuanya loh. Namun, para perampok tak percaya apa yang telah dilakukan Hercules, sehingga mereka meremehkannya. Saat itu juga, Hercules menghampiri para perampok itu dan menggunakan kepala singa Namea. Ia akan menyelamatkan keponakannya dan ia diutus oleh raja untuk mengusir para perampok. Jika berhasil menjalankan tugasnya, ia akan dibayar dengan emas. Lalu, ia dibantu oleh kelima sahabatnya untuk membunuh para perampok itu. Setelah itu, mereka berpesta, dan terdapat wanita-wanita di sana yang melihat kagum sosok Hercules. Kemudian tidak lama, datanglah putri Raja Kotis yang bernama Ergenia, dan dikawal oleh banyak pasukan nih. Tujuan Ergenia menemui Hercules untuk meminta bantuan, karena ayahnya sedang perang saudara dengan panglimanya sendiri, yaitu Rhesus. Dan jika ia berhasil, maka Hercules akan dibayar emas seberat badannya. Lalu mereka pun berangkat menuju Thrace yang terletak di Yunani Timur. Sesampainya di sana, mereka melihat patung Hera. Lalu, Ergenia menceritakan bahwa patung tersebut perlu 5 tahun dan 1000 orang untuk membangun kuilnya. Kemudian, datanglah anak dari Ergenia yang bernama Arius. Lalu, Arius pun menyukai Hercules karena mendengar cerita-ceritanya yang hebat. Kemudian, Hercules pun masuk ke dalam untuk menemui Raja Kotis. Lalu, kita diperlihatkan ke 3 tahun sebelumnya, ketika Hercules membunuh Hydra dan kembali ke Athena, tepatnya di kerajaan Eurystheus. Di sana ia bertemu dengan istrinya yang bernama Megahara dan ketiga anaknya. Sebuah kehormatan untuk memberikan kepala Hydra yang telah ia bunuh. Tetapi itu bukanlah Hydra sungguhan, melainkan manusia yang memakai topeng. Sekilas ia mengingat masa-masanya di mana keluarganya tewas di hari itu juga. Kemudian ia pun kembali tersadar setelah dirinya menemui Raja Kotis. Lalu Hercules memperkenalkan semua ponakan dan rekan-rekannya kepada Raja Kotis. Kemudian Raja Kotis menceritakan perang saudara yang sedang terjadi, di mana Rhesus telah membuat rakyatnya sengsara. Dan Rhesus adalah seorang penyihir dan memiliki pengawal, yaitu manusia setengah kuda yang biasa disebut dengan Centaurus. Katanya, Rhesus dapat dibunuh oleh dewa. Itulah kenapa Raja Kotis mengajaknya untuk bekerja sama. Oke, karena mereka di sana kekurangan pasukan, akhirnya Hercules mengajak para petani-petani di sana untuk dijadikan pasukan tambahan dan akan dilatih oleh Hercules dan rekan-rekannya. Setelah itu, Hercules menemui Raja Kotis. Tetapi, Raja Kotis sedang panik
karena mata-mata Kotis mengatakan bahwa Resus sudah menyerang di wilayah Thrace. Dan katanya Raja Kotis bakal tersingkir dalam waktu 6 hari. Dengan hal itu, ia akan mencegahnya terlebih dahulu dan meminta Hercules untuk memimpin para pasukannya. Lalu keesokan harinya, mereka menyiapkan pasukannya untuk berperang. Lalu, Hercules dan rekan-rekannya menyemangati para pasukannya untuk siap berperang, karena para pasukannya ini masih kurang terlatih. Lalu mereka pun berangkat menuju Bezi. Namun saat mereka sampai di Bezi, mereka melihat keluarganya telah tewas terbunuh sekitar seminggu yang lalu. Tetapi tiba-tiba mayat tersebut melek. Lalu kemudian, mayat yang lainnya juga bangun, lalu menyerang Hercules dan yang lainnya. Dan kini, para suku Bezi muncul dari dalam tanah, dan jumlahnya sangat banyak nih. Tydeus lalu mendefinisikan bahwa para suku Bezi telah disihir oleh Resus, sehingga pikirannya yang tadinya teman kini menjadi musuh. Lalu para prajurit membuat benteng pertahanan untuk melindungi Raja Kotis nih. Lalu salah satu warga Bezi yang badannya gede menyerang Hercules. Tetapi Hercules menyerangnya hanya dengan sekali pukulan nih. Hal itu membuat warga Bezi yang lainnya marah dan mulai menyerang Hercules. Tetapi karena banyaknya warga Bezi, sehingga dapat menerobos benteng pertahanan para prajurit dan akan membunuh Raja Kotis. Kemudian Hercules memakai kereta kuda dan langsung menyerang suku Bezi dengan dibantu rekan-rekannya Hercules. Akhirnya Hercules pun berhasil mengalahkan suku Bezi dan mengusirnya. Tetapi pasukan dari Hercules setengahnya tewas karena belum bisa membentuk pertahanan. Kemudian Raja Kotis berteriak memanggil Resus. Dan tak lama Resus pun muncul dan mereka melihat dari kejauhan. Selanjutnya kita diperlihatkan saat Hercules menemui Raja Kotis. Raja Kotis lalu menyalahkan Resus karena telah membuat suku Bezi membunuh pasukannya. Tetapi Hercules malah menyalahkan Raja Kotis karena sudah memperingatkan bahwa pasukannya belum terlatih dan belum bersiap untuk bertempur. Kemudian Hercules pun meminta waktu kepada Raja Kotis untuk melatih para pasukannya, dan Raja pun mengizinkannya. Saat malam harinya, Putri Ergenia pun datang dengan para medis untuk mengobati pasukannya yang terluka. Ergenia juga mengobati Hercules dan terjadi perbincangan kecil di sana. Setelah itu, Hercules pun beristirahat. Dan saat tertidur, ia memimpikan istrinya. Dan kemudian, Hercules melihat tangannya yang sudah berlumuran darah, yang membuat istri dan anaknya tewas. Lalu Raja Eurystheus menganggap bahwa Hercules yang telah membunuhnya. Lalu, Hercules pun dihukum dan hukumannya adalah membiarkan ia hidup di bumi dan hidup dengan siksaan dan dihantui oleh rasa bersalah. Lalu ia pun diusir dari Athena. Dan kemudian terbangun dari tidurnya nih. Lalu Hercules pun keluar dari kamarnya dan menuju keluar, lalu melihat mayat-mayat di sana. Ia pun juga melihat mayat keluarganya yang akan dimakan oleh Cerberus, yaitu anjing berkepala 3. Tetapi ternyata itu hanya mimpi buruknya saja. Amphiaraus pun tahu jika Hercules telah bermimpi Cerberus lagi. Dan Amphiaraus pun mengatakan bahwa jika Hercules ingin mendapatkan kedamaian, maka ia harus melawan monster yang telah menghantuinya. Kemudian Putri Ergenia menemui rekan-rekannya Hercules yang sedang duduk santai. Dan Ergenia pun bertanya kepada Hercules yang telah membunuh keluarganya sendiri, dan ia ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Tetapi kebenaran itu tidak ada yang tahu, karena saat itu Hercules tidak mengingat apa-apa. Tetapi rekan-rekannya Hercules percaya bahwa Hercules tidak melakukannya nih. Dan di sini pun sebuah fakta terungkap bahwa yang telah memberikan 12 tugas itu bukan Dewi Hera, melainkan Raja Eurystheus. Dan selama mengerjakan tugasnya, Hercules dibantu oleh pasukannya, dan jumlahnya itu pun semakin bertambah karena telah membantu menyelamatkan Atlanta dan Tydeus dari masa buruknya. Dan mereka juga menceritakan bahwa Hercules adalah putra dari dewa Zeus. Kemudian Amphiaraus muncul dari tenda dan memberitahu bahwa meskipun Hercules tangguh, tetapi ia selalu tersiksa karena tewas keluarganya. Kemudian Hercules dan rekan-rekannya pun melatih para pasukannya, dan pasukannya pun dibekali dengan senjata dan rompi yang kuat. Hingga akhirnya, para petani menjadi prajurit yang terlatih dan tangguh, dan sudah siap untuk berperang. Raja Kotis pun berniat untuk menyerang langsung Resus. Lalu keesokan harinya, mereka bersiap-siap menuju tempat Resus berada, dan mulai berperang.
dan Averroes sebagai peramal mengatakan kepada Hercules bahwa beberapa hari lagi ia akan mati ditombak. Setelah sampai di wilayah Thrace, para Centaurus muncul dari atas perbukitan, dan salah satunya meniupkan trompet. Kemudian muncullah para pasukan Rhesus, yang jumlah pasukannya 3 kali lebih banyak dari pasukannya Hercules. Kemudian Centaurus pun berjalan menghampiri Hercules dan Raja Kotis dengan menunggangi kuda. Dan dari pasukan Rhesus terlihat Quirinus yang telah berkhianat kepada Raja Kotis. Lalu Rhesus kembali menemui pasukannya dan mulai menyerang pasukan Hercules. Kemudian Hercules pun menyuruh pasukannya untuk membentuk dinding pertahanan. Saat pasukan Rhesus mendekat, kemudian muncullah rekan-rekannya Hercules datang memanah dan dibantu oleh pasukan yang lainnya. Dengan mudahnya pasukan Rhesus dapat dikalahkan karena pasukan Hercules yang sudah dilatih menjadi pasukan tangguh. Ketika para pasukan Rhesus tarik mundur, tetapi Rhesuslah yang akan menyerang Hercules sendirian. Tetapi Hercules mengalahkan Rhesus dengan mudahnya. Kemudian Rhesus pun dibawa ke kerajaan Thrace. Dan para pasukan menyambut Raja Kotis dan Hercules dengan sukacita. Di sana, Rhesus diperlakukan tidak baik oleh jenderalnya teman-teman. Lalu Hercules datang untuk mencegahnya dengan membiarkan Rhesus terus berjalan. Lalu Rhesus pun berbicara kepada Hercules bahwa Hercules telah membantu Tirania memperbudak kerajaan lain. Kemudian Hercules pun menjawab bahwa saya memperhatikanmu membakar banyak desa. Lalu Rhesus menjawab bahwa yang membakar desa itu bukan dirinya, tetapi tanyailah dirimu sendiri. Dan jika Raja Kotis dicintai oleh rakyatnya, mengapa ia menyewa pasukan bayaran untuknya? Kemudian percakapan antara Rhesus dan Hercules pun didengar oleh jenderal dan menyuruh Rhesus untuk berjalan lebih cepat. Kemudian Rhesus pun berkata bahwa kamu berpihak pada orang yang salah. Di malam harinya, mereka merayakan pesta karena telah berhasil melawan Rhesus. Rhesus pun ditahan dengan diikat. Putri Ergenia yang melihatnya tidak tega, lalu ingin memberikan minum, tetapi dilarang oleh ayahnya nih teman-teman. Kemudian Raja Kotis pun menyuruh jenderal memasang mahkota di kepala Raja Kotis dan memberitahu bahwa Raja Kotislah yang menjadi raja satu-satunya di daerah Thrace. Kemudian Rhesus pun berkata bahwa Thrace bukanlah milik seorang raja atau dewa, melainkan Thrace adalah milik rakyat. Kemudian Autolycus berkata kepada Hercules bahwa tugas kita telah selesai nih. Kemudian Hercules melihat Ergenia yang keluar dari tempat itu. Lalu Hercules menghampirinya, dan ia pun mulai curiga dengan Ergenia. Saat Ergenia iba dengan Rhesus, lalu Hercules pun bertanya kepada Ergenia bahwa Raja Kotis akan bertanggung jawab tentang pertarungan ini kan? Lalu Ergenia pun memberitahu bahwa ia melakukan ini hanya untuk putranya, karena jika tidak mengikuti suruhan dari Raja Kotis, maka putranya akan dibunuh. Bahkan suami Ergenia telah dibunuh menggunakan racun, supaya Raja Kotis bisa bertahta. Lalu putri Ergenia pun menyuruh Hercules untuk melindungi putranya Arius, tetapi Hercules menolaknya. Kemudian perbincangan mereka didengar oleh jenderal. Lalu Hercules pun dipanggil oleh Raja Kotis. Hercules pun merasa telah dikhianati oleh Raja Kotis karena telah ditipunya. Tetapi Raja Kotis beranggapan kepada Hercules bahwa ia hanyalah pembunuh bayaran. Dan kini pasukan Raja Kotis sudah tangguh karena telah dilatih oleh Hercules. Lalu Raja Kotis pun mengajak Hercules untuk melayani dirinya. Tetapi Hercules pun menolaknya, dan rasa kesal, ia dan rekannya pergi dari tempat tersebut. Raja Kotis pun tetap membayar pasukan itu dengan emas yang banyak. Tetapi ketika Hercules dengan rekan-rekannya ingin pergi dari wilayah Thrace, Hercules memutuskan untuk tetap tinggal dan ingin menghentikan Raja Kotis. Lalu Hercules menyuruh kelima rekannya untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi keempat rekannya memilih untuk tetap tinggal bersama Hercules, kecuali Autolycus yang tetap pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa emasnya. Kemudian Hercules kembali ke kerajaan itu dan menyerang para pasukannya Raja Kotis. Tetapi mereka dikalahkan oleh pasukannya nih. Kemudian Hercules pun diikat dan dirantai. Lalu ia melihat bayangan anjing kepala 3. Tetapi saat ia berusaha fokus, ternyata itu hanya 3 serigala hitam. Dan di saat itu juga, Raja Eurystheus datang dan memberitahu bahwa dirinya telah bersekutu dengan Raja Kotis.
Karena dengan bergabungnya dua kerajaan, mereka akan menguasai wilayah Yunani. Eurystheus juga memberitahu bahwa ia telah membius Hercules saat malam keluarganya tewas. Dan keluarganya Hercules pun tewas karena dibunuh oleh ketiga anjing itu. Bius yang diberikan oleh Eurystheus membuat Hercules halusinasi. Dan begitu juga Rhesus yang bukan merupakan Centaurus. Semua ini adalah rencana busuk yang dilakukan Eurystheus dan Raja Kotis. Dan Eurystheus melakukan itu juga karena iri melihat Hercules selalu dipuja oleh rakyatnya. Dan jika ia membunuh Hercules, maka akan ditentang oleh rakyatnya. Lalu ia melakukan dan membuat reputasi Hercules hancur. Kemudian, mendengar hal tersebut, Hercules pun marah dan kesal. Tetapi ia tak berdaya karena tangannya yang diikat. Lalu Raja Kotis pun menyuruh pasukannya untuk membunuh mereka semua. Dimulai dari putrinya, yaitu Ergenia. Melihat hal itu, Hercules pun semakin tambah marah. Dan ia pun mempunyai kekuatan dan terlepas dari katanya nih teman-teman. Raja Kotis yang melihat itu pun panik dan menyuruh pasukannya untuk melepas ketiga serigala hitam itu. Namun ketiga serigala hitam itu dapat mudah dikalahkan oleh Hercules nih. Lalu Hercules dan rekan-rekannya mulai mencari Raja Eurystheus dan Raja Kotis. Akhirnya nih Hercules berhasil menemukan mereka dan ia pun juga berhasil membunuh Raja Eurystheus. Saat itu juga jenderal datang dan ingin membunuh Hercules. Tetapi saat bersamaan, salah satu rekannya Hercules datang tepat waktu dan membunuh jenderal, lalu menyelamatkan Hercules. Kemudian Hercules dan rekan-rekannya keluar dari tempat itu dan melihat Arius yang sudah disandra dan akan dibunuh oleh Raja Kotis. Namun, Autolycus datang menyelamatkannya. Di sana terjadilah pertempuran antara Hercules dan pasukannya Raja Kotis nih teman-teman. Tak terima melihat rekannya tewas, Hercules melakukan pertarungan ini dengan cara yang tak biasa nih. Ia mendorong patung Hera yang sangat besar dari fondasinya untuk merobohkan patung tersebut supaya menghancurkan Raja Kotis dan pasukannya. Kemudian, dari prajurit yang tersisa masih hidup, mereka melihat Hercules lalu tunduk kepadanya. Kini, Arius naik tahta untuk menggantikan Raja Kotis nih teman-teman. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna dari film ini ketika para penguasa akan melakukan apapun demi mendapatkan tahtanya, hingga mereka rela membunuh keluarganya sendiri. Tapi yang pada akhirnya kejahatan akan kalah dengan kekuatan dan kebaikan nih. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye!